dengar ceritanya yang panjang sehingga dia pun menghentikan Genos. Sementara itu, ilmuwan jahat lainnya mengetahui bahwa monster ciptaannya telah musnah karena Saitama. Dia mendapat ide untuk mempelajari Saitama sebagai eksperimen barunya, dan dia memerintahkan asistennya untuk mengirim umpan pada Saitama. Kemudian, Genos meminta Saitama untuk mengajarinya menjadi sekuat dia. Saitama berkata bahwa Genos pasti akan melampauinya dan bertanya apakah Genos siap menjaga rahasia kekuatannya. Namun tiba-tiba, seekor belalang muncul dan Saitama menghabisinya dengan satu pukulan. Terlihat beberapa musuh lain di luar. Genos segera melompat keluar dari jendela, tetapi nampak Saitama telah mengalahkan monster-monster itu. Tiba-tiba Saitama diserang. Tapi dia berkata dia baik-baik saja. Setelah itu, sebuah cyborg muncul dari belakang, dan Genos berpikir mungkin dialah yang melenyapkan keluarganya. Genos mulai menyerangnya, dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada cyborg itu. Sementara itu, Saitama dikepung oleh dua monster kuat bernama King Beast dan Tikus Tanah, yang berniat untuk menghantamnya. Genos khawatir pada gurunya, tetapi dia harus fokus dalam pertarungannya melawan cyborg. Genos pun menggunakan serangan apinya. Terlihat Saitama menjadi bosan dan berkata bahwa tempatnya lumayan nyaman untuk tidur siang. King Beast menganggap Saitama bodoh dan menghinanya. Saitama pun menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah monster-monster lemah, dan menyadari bahwa kostumnya kotor. King Beast mengamuk, dan ingin menunjukkan kekuatan aslinya. Dia menyerang Saitama dan membunuh anak buahnya sendiri. Kemudian, dia berubah menjadi monster ranking tinggi dengan meningkatkan kekuatannya. Saitama tanpa takut menghindari semua combo serangannya dengan mudah. Akhirnya, Saitama melancarkan serangannya juga. Alhasil, Saitama mengalahkan King Beast yang kuat itu dengan pukulan normalnya. Monster tikus tanah mencoba melarikan diri, tetapi Saitama berhasil menemukannya. Kemudian, kita melihat Genos sedang menginterogasi cyborg gorila itu. Melihat kekuatan Genos, monster itu berkata bahwa Genos tidak memiliki peluang untuk melawan King Beast, prajurit terkuat kedua di tim mereka. Namun saat itu juga, dia melihat bahwa King Beast telah dikalahkan oleh Saitama. Dia pun langsung meminta maaf karena telah bersikap kasar. Setelah itu, kita melihat seorang ilmuwan bernama Genus yang hidup di zaman dahulu kala. Dia sangat jenius, dan telah banyak berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan manusia. Namun, suatu hari dia dikecewakan oleh dunia. Tidak ada ide-idenya yang diterima, bahkan dukungan dari komunitas saintifik sedikitpun. Dia memiliki rencana untuk merevolusi manusia. 10 tahun, semua kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Terlihat, Genus telah membuat cloning dirinya sendiri, dan menamai labnya bernama House of Evolution. Tiba-tiba, Saitama menghentikan ceritanya dan bertanya apa hubungannya dengan dirinya. Mereka berdua mengancam gorila cyborg itu untuk meringkas ceritanya. Gorila itu pun meminta maaf, dan menjelaskan bahwa bosnya sangat penasaran dengan tubuh Saitama. Tapi Saitama berkata bahwa dia tidak tertarik pada laki-laki. Genos menjelaskan kepada gurunya bahwa ilmuwan itu adalah orang aneh dan mereka harus melenyapkannya. Saitama pun setuju, berkata bahwa mereka harus cepat membereskannya hari ini karena besok akan ada diskon besar-besaran. Sebelum Genos pergi, dia bertanya pada cyborg gorila apakah ada banyak cyborg lain di labnya itu. Cyborg gorila menjawab bahwa hanya dia satu-satunya cyborg tempur. Sementara itu, Genius dan klonnya terkejut karena Saitama dan Genos mampu mengalahkan pasukan elit mereka. Mereka juga mengetahui bahwa Saitama dan Genos sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan labnya. Genus pun berkata bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk pelepasan Carnage Kabuto. Mendengarnya, semua klonnya sangat ketakutan. Genus menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain lagi selain itu. Kemudian, kita melihat Saitama dan Genos berlari menuju tempat persembunyian ilmuwan jahat. Genos yakin, Saitama pasti bisa terbang. Tetapi Saitama menjawab bahwa manusia tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk terbang. Kemudian, mereka tiba di Lab House of Evolution. Genos segera mengaktifkan skill cyborgnya, dan menghancurkan seluruh bangunan. Iya. Ikinari nani yatten no? Berpikir itu adalah cara paling efisien untuk menghancurkan semua musuhnya sekaligus. Setelah itu, mereka menemukan akses ke ruang bawah tanah. Di dalam, kita melihat klon Genus sedang bertarung melawan monster Kabuto. Tapi dia tidak ada apa-apanya sehingga monster Kabuto menghabisinya. Beberapa saat kemudian, Profesor Genus masuk ke ruangan itu, dan menyapa monster ciptaannya. Kabuto mengejeknya dan mengeluh karena telah dikurung selama 50 tahun.
Profesor menjelaskan bahwa Kabuto dikurung karena memiliki mental yang tidak stabil. Mendengarnya, Kabuto semakin marah dan berkata bahwa dialah makhluk terbaik yang semua orang inginkan. Kemudian, profesor itu meminta bantuannya dan membuat kesepakatan dengan Kabuto. Profesor itu menawarkan akan membebaskannya jika dia berhasil menangkap dua musuhnya yang sangat kuat. Kembali ke Saitama dan Genos, mereka mulai merasakan adanya makhluk hidup jauh di dalam tempat persembunyian itu. Kabuto pun tiba-tiba muncul entah dari mana, dan menghantam Genos dengan kekuatan monsternya. Saitama sedikit terkejut melihat Genos dihantam ke dinding. Kemudian, Kabuto mulai menantang Saitama untuk berduel. Mereka memutuskan untuk bertarung di ruangan terbesar lab itu, dan Kabuto meremehkan Saitama. Tiba-tiba, Genos muncul dan Kabuto terkejut bahwa dia masih hidup. Genos menyerang Kabuto dengan kekuatan ledakan apinya, dan menunjukkan kekuatan aslinya. Kabuto mengejek Genos, dan dia mampu menahan serangan tembakan mesin gun Genos dengan mudah. Saitama memberitahu muridnya bahwa dia tidak boleh memaksakan diri. Genos menolak, dan mulai mengerahkan seluruh energi terakhirnya. Namun serangannya dipantulkan kembali oleh Kabuto. Melihatnya, Saitama sangat marah karena Kabuto merusak gaya rambut Genos menjadi kribo. Sementara itu, Genos yang sedang terluka parah mencoba melarikan diri. Dia ingat bahwa dia selalu kritis terhadap manusia karena kemampuan manusia yang rendah. Dia ingat saat dia berusia 15 tahun, pemikiran itu terlintas dalam benaknya. Sejak saat itu, ia mulai membuat rencananya untuk membuat manusia berevolusi. Sayangnya, dia tidak menduga bahwa ada seorang pria botak dengan kostum ketat warna kuning mampu menghalangi rencananya. Tapi dia yakin makhluk ciptaan terkuatnya yaitu Kabuto mampu mengalahkan Saitama sang hero hobi itu. Saitama kemudian mulai mendekati Kabuto dan bertanya apakah dia adalah senjata pamungkas dari Lab House of Evolution. Kabuto meremehkannya dan menunjukkan kecepatannya yang sangat luar biasa. Namun saat itu juga, dia merasakan aura berbahaya yang terpancar dari Saitama, dan instingnya menyuruhnya untuk segera kabur. Kabuto syok melihat Saitama karena instingnya memperingatkannya untuk tidak menyerang Saitama. Dia pun berteriak, bertanya pada Saitama bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Saitama bingung dengan pertanyaan itu. Namun dia segera serius, dan menyuruh Genos untuk mendengarkannya dengan teliti juga. Profesor Genos pun juga muncul, ingin mengetahui rahasia itu. Genos berpikir terlalu berisiko membiarkan orang-orang itu mengetahui rahasia kekuatan Saitama. Namun, Saitama tetap memberitahu rahasia tentang kekuatannya yang luar biasa. Saitama menjelaskan bahwa dia berlatih selama bertahun-tahun. Melakukan 100 push-up, 100 sit-up dan 100 squat. Dia juga berlari 10 km setiap hari dan makan layaknya seorang binaragawan. Pada awalnya, dia mengira dirinya akan mati karena latihannya yang sangat keras itu. Tapi dia tidak menyerah, terus berjuang konsisten melakukan latihannya, hingga 1 tahun kemudian dia menjadi botak. Alhasil, dia mampu melampaui limitnya dan mendapatkan kekuatan super. Mereka tidak percaya mendengar penjelasan Saitama itu, dan mengira dia sedang bercanda. Genos pun berteriak padanya dan berkata bahwa Saitama hanya melakukan latihan biasa. Genos juga berkata bahwa dia tidak meminta belajar pada Saitama, hanya untuk mendengar lelucon konyol itu. Saitama sadar bahwa Genos mungkin tidak mempercayainya. Tetapi dia memang mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, Kabuto juga menjadi sangat marah, mengatai Saitama sebagai pembohong. Dia mulai meningkatkan kekuatannya dan berevolusi ke bentuk terakhirnya, berubah menjadi monster yang sangat berbahaya. Dia berniat untuk membunuh Saitama dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia pun mempersiapkan serangannya, namun Saitama hanya diam memikirkan sesuatu. Saitama pun dihantam di wajahnya hingga terhempas mengelilingi ruangan itu. Dia mengabaikan keadaannya, di mana Kabuto melemparnya layaknya mainan. Saitama berpikir dia telah membuat kesalahan besar, karena Kabuto mengatakan bahwa dia akan mengamuk selama seminggu penuh. Namun, Saitama menyadari bahwa dia tidak boleh membiarkan Kabuto mengamuk selama seminggu. Genos mengira Saitama tidak punya peluang melawan Kabuto. Namun, sebelum Kabuto melakukan serangan terakhirnya, Saitama menyadari bahwa Kabuto telah mengganggu hari diskonnya di supermarket. Akibatnya, Saitama marah,
dan langsung mengalahkan Kabuto dengan satu pukulan. Genos kemudian memberitahu Profesor Genus mengapa Saitama sangat frustasi. Alasannya adalah karena hari ini adalah hari diskon supermarket yang sudah dia nanti-nantikan. Genos mencoba menenangkan Saitama, mengatakan bahwa jika mereka segera pergi, mereka masih sempat sampai tepat waktu. Ikuzo, Genos! Hai, sensei! Kawaru beki wa watashi nanda. Beberapa hari kemudian, kita melihat perkumpulan orang botak yang dipimpin oleh seorang pria bernama Hammerhead, yang mengeluh karena dunia saat ini semakin kacau. Orang kaya semakin kaya, dan orang miskin selalu dihukum oleh masyarakat. Hammerhead ingin mengubah dunia, dan mencoba mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui pidatonya untuk menciptakan sebuah utopia. Sayangnya, tidak ada satupun orang yang tertarik dengan idenya sehingga dia menjadi sangat marah. Mereka kemudian berdiri di depan gedung seorang investor kaya raya bernama Zeniru, di mana Hammerhead menjadi iri melihat betapa besarnya bangunan itu. Dia memerintahkan rakyatnya untuk menghancurkan gedung investor kaya itu. Bangunan itu langsung runtuh, dan semua orang di area itu melarikan diri dari para penjahat. Setelah itu, salah satu anggota Hammerhead mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan gedung yang salah. Kemudian, kita melihat seorang hero bernama Mumen Rider sedang membantu seorang anak kecil. Bocah itu bersyukur karena Mumen Rider telah menarik balonnya turun dari pohon. Sementara itu, Saitama terbangun dari mimpi buruknya, di mana seseorang ingin bermain batu gunting kertas dengannya. Saitama menyadari itu hanya mimpi dan dia pergi menonton TV. Berita terbaru menjelaskan bahwa penjahat kelas B bernama Hammerhead telah menghancurkan banyak bangunan mewah di kota F. Saitama kemudian menggosok giginya, dan dia tidak peduli tentang Hammerhead. Tiba-tiba, Saitama mengetahui bahwa semua anggota komplotan Hammerhead mencukur habis semua rambut mereka, sehingga dia merasa tersinggung karena meniru penampilannya. Saitama pun memutuskan untuk menghukum penjahat itu. Ingin menghancurkan mereka semua menjadi tanah. Sementara itu di kota F, Hammerhead membuat masalah bersama dengan komplotannya. Namun entah dari mana, pengendara sepeda keadilan yaitu Mumen Rider, muncul untuk menentang kejahatan itu. Dia menantang Hammerhead, tetapi dia sama sekali tidak memiliki peluang, dan kalah dalam pertarungan. Setelah itu, investor Zeniru diperingatkan tentang penjahat yang akan menyerangnya. Namun dia tetap menolak untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pengawalnya bernama Speedosound Sonic muncul, dan investor Zeniru senang melihat kedatangannya. Sonic menenangkan mereka agar tidak perlu khawatir, karena dia akan menangani penjahat itu. Dia berjanji akan mematahkan semua tulang mereka, dan menghabisi mereka semua. Sementara itu, Hammerhead dan komplotannya sedang menuju ke gedung Zeniru dan berencana untuk menghancurkannya. Tiba-tiba, Sonic muncul dan berkata bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Hammerhead memerintahkan pengikutnya untuk menyerang Sonic. Tetapi dengan kecepatan supersoniknya, Sonic dengan mudah mengalahkan para pengikut Hammerhead dengan menebas kepala para botak itu. Melihatnya, semua orang terkejut karena Sonic terlalu cepat. Hammerhead takut, dan mencoba melindungi dirinya dengan kekuatan baju tempurnya. Sonic mengejeknya, namun dia diserang oleh sebuah batu besar. Sementara itu, Saitama yang sedang berjalan di kota sudah dianggap sebagai seorang penjahat. Kemudian kita melihat Sonic lagi, di mana dia terkejut melihat Hammerhead tidak melarikan diri. Dia menghindari semua serangan Hammerhead, dan Hammerhead mulai menghinanya. Hammerhead berkata bahwa Sonic akan jatuh ke dalam perangkapnya. Tetapi Sonic tidak takut, yakin dirinya pasti menang. Sonic mulai menerjangnya, berlari dengan cepat sambil meningkatkan kecepatannya. Hammerhead mencoba memprediksi pergerakannya, mengira dia telah menghantam Sonic ke tanah. Namun tiba-tiba, Sonic mengalahkan Hammerhead dari belakang. Sonic kemudian melaporkan kepada kliennya bahwa pekerjaannya sudah beres. Tapi selesai menelpon, Sonic melihat bahwa tubuh Hammerhead sudah menghilang. Dia berhasil melarikan diri karena tengkoraknya lebih tebal dari manusia normal. Lalu, terlihat Saitama yang sedang mencari Hammerhead di hutan. Oh, ita. Sementara itu, Genos sedang diperbaiki oleh Dr. Kuseno. Dia menceritakan tentang guru barunya yang telah menyelamatkannya. Genos bersyukur bahwa Saitama menyelamatkan hidupnya bahkan 2 kali.
Dr. Kuseno senang melihat Genos akhirnya telah menemukan teman baik. Kemudian, Dr. Kuseno mengungkapkan dia telah membuat satu set tubuh cyborg baru. Yang ketika nanti dia pasang pada Genos, dia yakin Genos pasti bisa melampaui kekuatan gurunya itu. Kembali ke hutan, terlihat Hammerhead mengira bahwa Saitama ingin bergabung dengannya. Namun Saitama mengungkapkan bahwa dia datang untuk membasminya dan komplotannya. Tiba-tiba, dia menyerang Saitama. Dia terkejut karena pukulan kuatnya itu tidak mempan. Saitama mengejek kostumnya yang terlihat payah, dan juga menghina Hammerhead. Dia pun marah, dan meningkatkan kekuatannya untuk meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh. Pada saat itu, Saitama teringat sering menggunakan jurus seperti itu sewaktu dia masih kecil. Dia pun dengan mudah menghentikan serangan Hammerhead. Saitama menyadari bahwa musuhnya sangat mirip dengan dirinya. Dan dia menghancurkan pakaian tempurnya. Hammerhead meminta maaf, memohon ampun pada Saitama. Saitama berkata bahwa dia akan mengampuninya jika dia berhenti melakukan tindak kriminal. Saat Saitama sedang dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Sonic yang sedang mencari Hammerhead. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menyerang Saitama. Namun, Saitama mampu menangkap serangan super cepat Sonic dengan mudah. Saitama menyadari bahwa Sonic telah mengiranya sebagai pengikut Hammerhead. Dia pun mencoba untuk menjelaskan bahwa dia adalah seorang hero. Namun, Sonic tidak percaya, karena tidak pernah selama hidupnya mendengar nama Saitama. Ditambah kepala Saitama yang botak itu, sudah membuktikan bahwa Saitama adalah pengikut Hammerhead. Kemudian, Sonic menceritakan latar belakangnya bahwa dia adalah seorang ninja yang sedang menyempurnakan tekniknya sejak kecil. Harga dirinya telah diinjak-injak karena Saitama bahkan 2 kali mampu menghindari serangannya. Namun, Saitama tahu bahwa Sonic memang hanya ingin mencoba memamerkan jurusnya. Sonic pun menunjukkan kecepatannya kepada Saitama, namun dia sama sekali tidak terkesan. Saitama bosan, bertanya kepada Sonic apakah dia boleh pulang. Sonic tidak bisa menerima bahwa Saitama mampu membaca serangannya. Dia pun mencoba menyerang Saitama dengan tendangan pamungkasnya. Namun, Saitama menghindari tendangannya, dan tanpa sengaja meninju buah zakarnya. Dia meminta maaf dan Sonic merasa sangat kesakitan. Beberapa saat kemudian, Sonic mengetahui nama Saitama, dan mengancam akan menghabisi hidupnya jika mereka bertemu lagi. Saitama tidak menganggapnya serius dan mendoakannya agar beruntung. Malam hari, Saitama menceritakan tentang pertemuannya dengan Sonic, namun Genos juga tidak mengenalnya. Saitama marah, karena dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mengenalinya sebagai seorang hero. Genos pun terkejut dengan masalah Saitama itu, karena Saitama telah mengalahkan banyak sekali monster kuat, namun masih menjadi hero yang tidak terkenal. Genos kemudian ingat bahwa ada seorang hero lain yang mendapat pujian karena mengalahkan Hammerhead dan komplotannya. Genos juga menyadari bahwa masalahnya mungkin karena Saitama belum masuk ke dalam asosiasi hero. Karena Genos juga belum masuk, Saitama berjanji akan menjadikannya muridnya jika Genos juga mau bergabung di asosiasi hero. Di tempat lain, kita melihat 2 cyborg yang mencoba membunuh Hammerhead. Tetapi lagi-lagi, dia masih hidup karena tengkoraknya yang tebal. Keesokan harinya, kita melihat Saitama sedang mengisi formulir pendaftaran, sambil menonton berita. Dia sadar jika dia melakukan satu langkah yang salah, maka kehidupannya akan berakhir seperti Hammerhead. Di asosiasi hero, mereka memutuskan bahwa Mumen Rider tetap menjadi hero nomor 1 di kelas C. Kemudian, mereka membahas ujian masuk asosiasi keheroan. Sayangnya, mereka mengalami kendala, di mana kualitas para pendaftar terlihat semakin menurun setiap tahunnya. Mereka pun berencana untuk mengevaluasi para kandidat lebih kritis. Di luar, kita melihat banyak para kandidat yang mempersiapkan dirinya untuk ujian. Mereka melakukan pemanasan, dan Saitama diremehkan oleh para kandidat lainnya karena penampilannya yang aneh. Tes kebugaran dimulai, di mana tes pertama adalah melakukan side jump. Setelah itu, Saitama melakukan sprint dan angkat beban. Saitama hampir saja menghancurkan seluruh bangunan dengan kekuatannya yang sangat gila. Dia berhasil mendapatkan nilai tertinggi di setiap cabang tes kebugaran. Kemudian, Saitama menunggu hasilnya. Dan Genos muncul mendatanginya. Ia bertanya pada Genos bagaimana ujian tadi. Genos berkata bahwa tes kebugaran itu mudah, apalagi tes tertulisnya yang sangat mudah. Dia yakin siapapun pasti bisa mendapatkan poin penuh. 1 jam kemudian, mereka akhirnya mendapatkan hasilnya.
Terlihat, Genos mendapat sertifikat sebagai hero kelas S. Saitama juga mengira dirinya mendapat sertifikat hero kelas S, sehingga Genos memberi selamat kepadanya. Kemudian, Genos bertanya kepada gurunya tentang wawancaranya. Karena Genos sebelumnya diwawancarai tentang Lab House of Evolution. Asosiasi Hero bertanya pada Genos apakah dia yang telah menghancurkan seluruh lab itu. Mereka senang mengetahui bahwa Genos telah menghancurkan para penjahat itu. Sehingga Genos pun terdaftar secara resmi sebagai hero kelas S. Namun, Saitama akhirnya sadar bahwa dia sebenarnya hanya terdaftar sebagai hero kelas C. Genos ternyata salah mengira itu adalah huruf S, dan berencana akan membantu Saitama untuk membereskan kesalahpahaman itu kepada asosiasi. Tapi Saitama menolak, mengatakan itu hanya akan membuatnya semakin malu. Kemudian, kita melihat seorang hero peringkat A bernama Amai Mask, yang diberitahu oleh asosiasi bahwa Genos telah ditetapkan sebagai hero kelas S. Dia menatap dan melihat foto Genos, berencana untuk bertemu dengannya suatu hari nanti. Sementara itu, Saitama dan Genos sedang berada di ruang kuliah. Seorang hero peringkat A bernama Snake. Dia mulai menegaskan satu hal, menyuruh mereka untuk mengambil status sebagai hero ini dengan serius. Dia mulai marah, karena Saitama tidak mendengarkannya. Snake mencoba mengintimidasi Saitama dengan melakukan gerakan jurusnya yang aneh. Namun, Saitama sibuk dengan hal lain, karena permen karetnya menempel di wajahnya. Genos pun bertanya apakah dia baik-baik saja. Sore hari saat mereka dalam perjalanan pulang, Genos memberitahu lebih banyak hal tentang asosiasi hero. Saitama tidak terlalu tertarik di asosiasi hero. Genos pun mengatakan bahwa dia sangat menantikan untuk bekerja sama sebagai hero bersama dengan Saitama. Genos juga mengatakan bahwa dia sekarang sudah resmi menjadi muridnya. Terlihat, Saitama sedikit menyesali janjinya itu, menyadari bahwa Genos pasti akan menyebabkan banyak masalah padanya di masa depan. Sementara itu, Snake mengeluh tentang dua hero yang baru ia temui, mengatakan bahwa mereka hanyalah hero amatir. Tetapi seorang pemimpin pemerintah membantahnya. Mengatakan bahwa mereka berdua itu tidaklah lemah. Dia memberitahu Snake bahwa Saitama memang hampir saja tidak lulus di tes tertulis. Tetapi Saitama hampir saja menghancurkan seluruh bangunan saat tes kebugaran. Snake tidak percaya bahwa orang botak dan dongo seperti Saitama itu bisa lebih kuat darinya. Kemudian, terlihat Saitama menganggap Genos hebat, karena dia sudah resmi masuk sebagai hero papan atas. Di jalan pulang, Snake muncul dan mencoba memberi pelajaran pada Saitama. Dia menyerang Saitama dengan teknik anehnya. Tapi serangannya gagal. Beberapa hari kemudian, mereka berada di gunung. Genos mengatakan bahwa mereka berdua berada di peringkat terakhir di kelas mereka masing-masing. Genos menjelaskan bahwa setelah mereka melakukan beberapa aksi heroik, maka mereka akan memperoleh nama julukan. Mendengarnya, Saitama berharap dia tidak mendapatkan julukan tolol seperti misalnya botak berjubah. Genos berterima kasih pada Saitama karena telah menyetujui permintaannya yang tidak masuk akal ini. Genos meminta pada gurunya bahwa dia ingin bertarung habis-habisan dengannya. Saitama ingin membantu Genos menjadi lebih kuat dan bersedia berlatih dengannya. Genos mulai melancarkan serangan pertamanya, dan Saitama menghindari tendangannya. Genos mencoba melancarkan serangan yang lebih kuat pada gurunya. Tapi Saitama melompat ke udara. Tiba-tiba, Saitama ditembak jatuh dengan sinar laser Genos, yang mampu menghancurkan sebagian gunung di sekitarnya. Saitama tidak terluka sehingga Genos meningkatkan kecepatannya. Melihatnya, Saitama juga meningkatkan kecepatannya. Dia melancarkan tinjuan bertubi-tubi, namun tidak ada satupun yang berhasil mengenai gurunya. Saitama lebih cepat 2 kali dari Genos dan dia tiba-tiba menghilang. Genos melacak lokasinya, dan menemukannya sedang melarikan diri. Genos mengaktifkan semua meriamnya, dan menargetkannya ke arah Saitama. Namun, Saitama entah bagaimana muncul di belakangnya. Kemudian Genos berkata bahwa dia ingin melawan Saitama dengan seluruh kekuatannya, dan tidak boleh menahan diri. Genos menyadari bahwa kekuatan Saitama memang tidak terbatas, yang bisa menghancurkan tubuhnya dengan satu pukulan. Saitama pun menunjukkan pada Genos kekuatan penuhnya, dan Genos merasakan kekuatan luar biasa dari pukulannya. Saitama menyerangnya, tetapi dia menghentikan pukulannya sebelum mengenai Genos. Genos terdiam kaku, menyadari bahwa Saitama adalah monster sesungguhnya yang berada di level yang berbeda, yang mampu menghancurkan sebuah gunung bahkan tanpa menyentuhnya. どうした？うどん嫌いなの？
次元が違う。 Di tempat lain, kita melihat Amaimas. Dia mendapat info tentang lokasi Genos dan segera pergi ke lokasinya. Sementara itu, Saitama dan Genos sedang makan malam bersama. Saitama menantang Genos untuk berduel makan mie udon. Beberapa saat kemudian, pemilik restoran tercengang karena Genos langsung memakan seember penuh mie udon dengan sekali lahap. Saat itu juga, Amaimas masuk ke restoran udon dan mulai berbicara dengan Genos. Saitama memperingatkan Genos bahwa Amaimas mungkin seorang pembuli hero junior seperti Snake. Mereka berdua pun keluar, dan Genos bertanya mengapa dia ingin berbicara dengannya. Di dalam, Saitama khawatir tentang Genos. Penasaran apakah dia baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, Genos masuk kembali ke restoran udon. Saitama mengira Genos telah mengalahkan Amaimas. Genos mengatakan pada Saitama bahwa Amaimas hanya menyambutnya sebagai hero baru. Melihat Genos bersama Amaimas, salah seorang penggemar Amaimas mendatangi Genos untuk meminta salaman. Dalam perjalanan pulang, Saitama terkejut bahwa ternyata hero kelas S dan kelas C diperlakukan berbeda. Sementara itu, Genos teringat tentang perkataan Amaimas. Ia mengatakan bahwa seorang hero profesional harus selalu menjadi simbol keadilan yang indah. Genos mengira Amaimas datang untuk mengajaknya bertarung. Tetapi dia menenangkan Genos dan memberinya beberapa nasihat masa depan sebagai anggota hero. Sebelum pergi, Amaimas berkata bahwa dia mengharapkan hal-hal besar dari Genos. Setelah itu, Genos mengucapkan selamat tinggal, dan Saitama mendapat firasat aneh mendengar kata-kata Genos itu. Terlihat, Amaimas memiliki ketertarikan pada Genos. Tak lama, Genos muncul lagi di apartemen Saitama. Bertanya apakah dia bisa tinggal bersamanya. Saitama menolak, tetapi Genos meyakinkannya dengan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar. Beberapa hari telah berlalu sejak Genos pindah ke apartemen Saitama. Saitama penasaran apa yang sedang ditulis muridnya itu. Melihatnya, Saitama menyadari bahwa Genos lebih pintar darinya. Dia pun menjadi frustasi karena tidak tahu apa yang harus dia ajarkan pada Genos. Tiba-tiba, Genos menjelaskan bahwa jika hero peringkat C tidak melakukan aktivitas heroik selama seminggu, namanya akan dihapus dari daftar asosiasi hero. Saitama mengatakan bahwa dia telah menonton berita setiap hari, namun tidak ada tindak kejahatan yang dilaporkan. Genos pun menjelaskan bahwa berita TV memang tidak menyiarkan kejahatan klasteri. Saitama tidak percaya bahwa dia baru saja mengetahui bahwa ada peraturan macam itu. Dia pun bersiap pergi berkeliling kota untuk menyelesaikan aksi heroiknya, dan Genos ingin ikut bersamanya. Karena Saitama tidak ingin Genos mengambil kreditnya lagi, Saitama mencoba menyibukkannya dengan hal lain. Tetapi dia sebenarnya tidak tahu bagaimana dia bisa membantu Genos menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, ia melihat sebuah majalah, dan mendapat ide untuk menyuruh Genos agar berjuang masuk di top 10 hero kelas S. Kemudian, Saitama pergi mencari tindak kriminal, berlari ke seluruh penjuru kota. Sayangnya, dia sama sekali tidak dapat menemukan penjahat, karena kota sangat aman dan damai sepanjang hari. Upaya menangkap penjahat gagal sehingga dia pun memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Saitama merasa gugup karena kota itu lagi-lagi nampak aman dan damai. Namun tiba-tiba, dia diserang oleh Sonic secara diam-diam. Saitama mengenali orang itu. Namun sayangnya dia tidak dapat mengingat namanya, dan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk bermain dengannya. Merasa tersinggung, Sonic menyerang Saitama dengan pedangnya. Tetapi Saitama menghancurkan pedangnya. Saitama mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar sibuk. Dan Sonic ketakutan melihat aura Saitama. Tiba-tiba, seorang hero kelas C bernama Tank Top Tiger muncul karena mendapat laporan warga bahwa ada seorang penjahat yang menyebabkan masalah di kota. Saitama mengira bahwa Sonic yang dilaporkan sebagai penjahat itu. Tapi dia salah. Dia mencoba untuk menjelaskan kesalahpahamannya, tetapi Tank Top Tiger mengungkapkan bahwa dia belum pernah mendengar hero bernama Saitama. Dia menyuruh Saitama agar tidak membahayakan orang lain lagi. Dia kemudian mencoba memprovokasi Saitama agar dia terlihat baik di depan seluruh penduduk kota. Tapi tiba-tiba, dia diserang oleh Sonic hingga pingsan. Semua orang mulai ketakutan dan melarikan diri. Sonic menantang Saitama apakah dia akan melarikan diri sebagai hero atau apakah dia memiliki keberanian untuk berdiri dan bertarung. Dia pun mulai menyerang Saitama dengan shurikennya, tetapi Saitama menghindari serangannya. Dia menyuruh Sonic untuk menghentikan serangannya. Tetapi Sonic tidak mendengarkannya. Kemudian,
Sonic menyerang seorang anak kecil, namun Saitama berhasil menyelamatkannya. Saitama pun akhirnya marah. Dia berkata dia sibuk dan tidak punya waktu untuk meladeni permainan Sonic yang bodoh itu. Saat itu juga, dia menyadari bahwa tindakan Sonic itu sudah dianggap sebagai penjahat. Sehingga dia pun menghantam Sonic ke aspal. これで仕事をしたことになるのかな? Keesokan harinya, Asosiasi Hero menginvestigasi bahwa Sonic terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan. Hero kelas S bernama Tatsumaki muncul di kantor asosiasi. Dia telah mendengar semua apa yang terjadi di kota Z, dan menjadi marah karena tidak memanggilnya untuk membereskan masalah di sana. Tapi asosiasi berhasil menenangkannya. Tatsumaki pun mengatakan bahwa mereka akan menyesal karena menolak tawarannya. Beberapa hari kemudian, kita melihat markas asosiasi Hero. Mereka melaporkan bahwa hero bernama Bankenman sedang menyelidiki kota Ki. Mereka semua tahu bahwa kota Ki adalah zona panas, tempat di mana munculnya monster yang banyak memakan korban daripada kota lain. Kemudian, mereka berdiskusi tentang kota-kota lain. Mengatakan tidak ada hal buruk yang terjadi. Mereka juga mengungkapkan bahwa terkadang beberapa monster yang sangat kuat muncul, yang berada di level ancaman iblis. Tetapi monster-monster itu entah bagaimana sudah tereliminasi. Seorang pria kemudian bertanya tentang kota Z, karena dia melihat adanya potensi sebuah bencana akan terjadi di kota itu. Namun, salah satu anggota dewan mengatakan, mereka telah mengirim 2 hero kelas A, yaitu Golden Ball dan Spring Mustachio, untuk menyelidiki kota Z. Mereka berdua pun sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki kota Z yang sekarang dijuluki sebagai kota hantu. Kedua hero itu berkeliling kota, dan berencana untuk pergi ke suatu tempat terbengkalai. Ketika mereka tiba di pintu masuk, mereka sadar bahwa mereka bisa diserang kapan saja. Golden Ball bertanya pada Spring Mustachio apakah dia tahu mengapa serangan monster di daerah itu sangat tinggi. Namun si kumis juga tidak tahu apa-apa. Dari jauh, Genos menyadari bahwa ada 2 orang pria yang memasuki wilayah apartemennya. Genos merasakan bahwa mereka sedang mengejar sesuatu. Dia pun melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Terlihat monster rumput laut muncul karena mendengar rumor tentang keberadaan monster kuat di kota hantu. Kedua hero itu kemudian berhasil menemukan monster rumput laut dan berencana untuk menyerangnya. Golden Ball mulai menembakkan roketnya, tetapi serangannya mampu ditepis oleh monster itu. Tiba-tiba, dia diserang oleh monster rumput laut dari selokan. Spring Mustachio khawatir melihat temannya, tetapi dia juga diserang. Dia berhasil menghindari serangan monster rumput laut dan mulai mengeluarkan trik sulapnya. Dia bertarung melawan monster itu dengan skill berpedangnya. Spring Mustachio berhasil menangkis semua serangannya dengan elegan. Dia kemudian bersiap untuk melakukan serangan pedangnya dengan menusuk monster itu. Tidak ingin menjadi sushi, monster itu pun dengan cepat menghindarinya. Spring Mustachio terkesan melihat monster itu mampu menghindari serangan pamungkasnya. Dia pun menyadari bahwa dia harus segera memanggil bala bantuan. Menghubungi asosiasi hero secara diam-diam dari belakangnya. Monster itu mengungkapkan bahwa dia berasal dari kota lain. Dia datang ke sini karena mendengar rumor tentang adanya monster kuat di kota hantu. Sementara itu, pesan bantuan telah dikirim ke tim konsultan asosiasi hero. Dan mereka mengetahui bahwa 2 hero kelas A sedang dalam kesulitan. Mereka pun mencoba mengirim para hero terdekat di kota hantu sebagai bala bantuan. Beralih ke Spring Mustachio, terlihat dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, monster rumput laut bertemu dengan Saitama. Dia sedang dalam perjalanan pulang untuk memasak makan malamnya nanti. Saitama pun langsung diserang oleh monster itu. Melihat monster itu, Saitama merasa lega karena teringat bahwa dia lupa membeli rumput laut. Kemudian, Genos melihat bahwa Saitama membawa banyak sekali rumput laut di depan rumah. Dia pun mengungkapkan bahwa rumput laut adalah makanan yang sangat baik bagi pertumbuhan rambut. Mendengarnya, hati si botak merasa sakit. Kemudian, asosiasi hero melaporkan bahwa kedua hero kelas A yang bertugas di kota Z telah dibawa ke rumah sakit dengan luka parah. Namun, monster itu dikalahkan oleh sesosok misterius. Hero kelas S Tatsumak juga telah mengetahui kasus tersebut. Dia pun memarahi anggota asosiasi yang telah menolak tawarannya untuk menyelidiki kota hantu. Kemudian, terlihat sekelompok hero mulai menyelidiki tempat kejadiannya.
Mereka terkejut dan bertanya monster apa yang telah menyebabkan kerusakan sebesar itu. Mereka juga menemukan rumput laut di TKP. Karena kejadian misterius itu pun, rumor tentang monster kuat di kota hantu semakin viral dan menyebar luas. Beberapa hari kemudian, Genos memberitahu bahwa peringkat Saitama telah naik pesat dari posisi terakhir 388 ke posisi 342. Kemudian, Saitama mengetahui bahwa Genos masih berada di peringkat terakhir kelas S. Namun peringkat popularitasnya adalah nomor 6. Saitama cemburu, mengetahui bahwa Genos dijuluki sebagai Pangeran Cyborg. Beberapa minggu kemudian, sebuah meteorit besar di luar angkasa sedang menuju bumi. Dan para ilmuwan terkejut dengan penemuan itu. Alasan mereka ketakutan adalah karena meteorit itu sama besarnya dengan bulan. Mereka juga memperkirakan bahwa meteorit itu akan tak lama lagi akan segera menghantam bumi, tepatnya di kota Z. Asosiasi hero pun memanggil semua hero kelas S untuk melakukan pertemuan darurat. Setibanya di asosiasi, Genos disambut oleh kakek tua bernama Bang. Genos mengenali Silver Fang yang berada di hero peringkat ketiga di kelas S. Dia menjelaskan kepada Genos bahwa semua hero kelas S telah dipanggil karena ada masalah besar. Silver Fang pun mengatakan bahwa masalah itu adalah ancaman tingkat naga, di mana sebuah meteorit raksasa akan menghantam bumi dalam 30 menit ke depan. Genos mengetahui bahwa seluruh kota Z akan hancur, dan mereka tidak memiliki waktu untuk mengevakuasi seluruh warga tepat waktu. Genos kemudian bertanya rencana apa yang Bang akan lakukan. Bang mengatakan bahwa dia harus melindungi dojonya. Sementara itu, semua penduduk kota Z mencoba melarikan diri dari meteorit tersebut. Tetapi mereka sudah tidak sempat karena meteorit itu sudah nampak di langit. Genos menyadari bahwa semua orang akan mati, tetapi dia mencoba segalanya untuk melindungi orang-orang. Genos pun mengaktifkan kekuatan robotnya, dan meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, muncul cyborg lain yang juga berencana untuk menghancurkan meteorit tersebut. Genos mengenali cyborg itu, yaitu bernama Bofoy. Genos mencoba meminta bantuannya, namun dia menolak permintaan Genos. Bofoy menjawab dia hanya datang untuk menguji senjata super barunya. Genos pun sadar bahwa cyborg di depannya hanyalah sebuah drone yang dikendalikan dari jarak jauh. Dia juga mengatakan bahwa dia bukanlah cyborg Bofoy, dan Genos mengetahui bahwa dia adalah hero kelas S yaitu Metal Knight. Kemudian, Metal Knight melancarkan serangannya dan menembakkan rudal ke meteorit tersebut. Rudal itu menghantam meteorit, dan Genos takjub dengan kekuatan penghancurnya. Sayangnya, serangan Metal Knight tidak berefek sama sekali dan meteorit itu terus terbang menuju bumi. Genos memperkirakan meteorit itu sebentar lagi akan sampai di bumi. Dan dia merasa gugup. Karena jika serangannya gagal, semua penduduk kota akan mati. Tiba-tiba, Bang muncul dan menenangkannya. Mengatakan bahwa Genos masih muda dan harus percaya pada kekuatannya sendiri. Genos mulai mendapatkan kepercayaan dirinya, dan dia memasukkan inti energinya ke dalam lengannya sehingga ia dapat mengumpulkan energinya. Genos kemudian menembak meteorit itu dengan seluruh kekuatannya. Tapi tidak berhasil. Bang berkata bahwa serangan Genos berhasil mendorong meteorit itu mundur. Tapi dia hanya bercanda. Serangan Genos pun mulai melemah seiring dia kehabisan energi. Saat harapan Genos mulai sirna dan menerima takdirnya, Saitama tiba-tiba datang. Memperkenalkan dirinya sebagai seorang hero dan segera bergegas menyelamatkan dunia. Saitama pun melompat ke langit, dan bersiap melakukan pukulan normalnya. Dia menghancurkan meteorit itu dengan tinjunya. Namun, meteorit itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Silver Fang terkesan dengan kekuatan Saitama yang luar biasa. Dan seluruh kota bergetar saat itu juga. Kemudian, pecahan meteorit itu mulai jatuh ke bumi menabrak seluruh bangunan di kota. Saitama berpikir dia telah menyelamatkan kota, dan dia tidak menyadari bahwa bangunan di sekitarnya telah luluhlantah. 3 hari kemudian, berita mengatakan bahwa kota Z tidak sepenuhnya hancur. Genos tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, karena sangat lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Namun, Saitama mengatakan bahwa Genos tidak melakukan kesalahan apapun, dan seharusnya senang karena tidak ada korban jiwa atas peristiwa itu. Genos setuju dan mengagumi Saitama yang melakukan aksi heroik yang luar biasa. Namun, Genos khawatir
Banyak orang yang akan menyalahkan Saitama atas kehancuran kota, meskipun dia telah menyelamatkan semua penduduk kota. Saitama kemudian bertanya tentang peringkat hero mereka. Genos mengatakan bahwa Saitama telah naik dengan pesat dari peringkat 342 ke peringkat 5 di kelas C. Genos menjelaskan bahwa Saitama sebenarnya pantas mendapatkan pengakuan lebih. Tetapi asosiasi hero berpikir bahwa Genos dan Metal Knight lah yang menghancurkan meteorit itu. Saitama juga bertanya apa maksud sistem tingkat ancaman yang sering disebutkan asosiasi. Genos menjelaskan bahwa ada 4 tingkat ancaman yang diurut berdasarkan tingkat kerusakannya. Mulai dari ancaman macan, iblis, naga, hingga tingkat dewa yang bisa mengancam kepunahan manusia. Genos yakin bahwa tidak ada ancaman tersebut yang menjadi masalah bagi Saitama. Tapi tiba-tiba, Saitama mengucapkan kata-kata yang menginspirasi Genos dan dia segera menuliskannya di buku catatannya. Kemudian, Saitama memutuskan untuk membasmi kejahatan. Dia tidak mengizinkan Genos menemaninya. Karena jika ikut, Genos pasti yang akan mendapatkan pengakuan publik lagi. Saat Saitama berkeliling melihat keadaan kota, dia dituduh sebagai penipu oleh Tank Top Tiger. Dia juga kemudian memanggil kakak laki-lakinya, yaitu Tank Top Black Hole. Dia juga menuduh Saitama sebagai seorang penipu yang mengambil pujian atas pekerjaan yang dilakukan oleh hero peringkat S. Bingung, Saitama bertanya siapa mereka. Tank Top Tiger pun marah, dan Tank Top Black Hole punya ide untuk membuat penduduk kota membenci Saitama. Dia berteriak, menuduh bahwa Saitama lah biang keladi atas hancurnya kota, sehingga para warga mulai berkumpul di sekitar Saitama. Rencana mereka bekerja, dan dia berhasil menipu orang-orang agar membenci Saitama. Para warga pun berbalik melawan Saitama, berpikir bahwa Saitama lah penjahat sesungguhnya. Saitama tidak percaya bahwa mereka semua mempercayai kebohongan dua orang itu. Para warga berteriak, menyuruh Saitama untuk berhenti menjadi hero. Sementara itu, Genos melihat komentar-komentar negatif pada Saitama di internet. Terlihat, semakin banyak orang-orang yang marah dan menghina Saitama. Silver Fang mengamati situasinya, dan tidak bisa ikut